Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Jumpa lagi di Weight Loss Talk hari ini. Hari ini berjumpa dengan saya, Dr. Ria Muhajirah. Nah, kenapa Anda hari ini ada dan mengeklik link yang diberikan kepada Anda? Mungkin Anda adalah orang-orang yang saat ini lagi mencari solusi supaya bisa punya pinggang impian Anda, punya body shape yang luar biasa. Anda mau, atau mungkin laki-laki mau perutnya lebih kelihatan nyata kotak-kotaknya, makanya Anda mengklik link dan menonton video ini hari ini. Atau mungkin Anda saat ini sudah menjalankan sebuah program untuk fat loss, ya, dan Anda mau memaksimalkan hasil dari program Anda, atau Anda sudah mencoba suplementasi, atau mungkin Anda adalah orang-orang yang sudah mencoba berbagai macam cara dan mulai desperate, jadi mulai, kayaknya udah nggak bisa nih, tapi Anda masih punya sebuah harapan, makanya Anda menyimak video ini. Nah, apapun alasan Anda untuk bisa menyimak video ini, saya ucapkan selamat karena Anda sudah menonton video yang tepat. Ya, seperti tema hari ini itu sangat menarik sekali. Di setiap hari Jumat, Weight Loss Talk itu menyajikan kita tema-tema yang menarik tentang fat loss, tentang pengelolaan berat badan, tentang bagaimana caranya kita bisa menghempaskan lemak-lemak dari tubuh kita, ya. Dan tema hari ini tentang bagaimana caranya supaya bisa mengecilkan lingkar-lingkar perut, lingkar-lingkar di badan kita tanpa rumit, ya, dengan mudah. Jadi congratulations untuk Anda yang sudah menyimak video ini. Nah, teman-teman, saya sendiri dulu pernah punya masalah dengan yang namanya berat badan. Berat badan terberat saya waktu itu adalah 86 kg dengan tinggi badan 155 cm dan saya sudah tergolong obesitas. Sudah tidak bisa beli baju yang ada dijual di toko-toko itu, kemeja udah nggak bisa, mesti pakai baju gamis yang bahannya tuh istilahnya stretch gitu ya. Bahkan orang bilang saya pakai jilbab pun itu ketat. Nah, tapi beruntung sekali saya menyadari akhirnya tentang pentingnya untuk mengelola berat badan, dan apa yang saya dapatkan ya akhirnya saya bisa waktu itu menurunkan berat badan saya 15 kg dalam waktu 3 bulan dengan menerapkan pola hidup yang sehat, dengan menerapkan olahraga, makan yang benar, dan didukung oleh suplementasi. Nah, semoga dengan pengalaman saya waktu itu dan apa yang saya jalani dengan sharing di sini, saya juga bisa memberikan nilai tambah bagi teman-teman ya yang saat ini sedang mencari solusi. Nah, saya langsung ke slide saya. Nah, mau punya perut seperti ini? Saya yakin 100% semua orang mau, ya. Bahkan saat ini berat badan Anda ideal pun, setiap orang penelitian menunjukkan kalau selalu saja ada bagian tubuh yang kita tidak puas dan ingin kita perbaiki. Nah, sambil saya cerita sedikit ya, kita masuk di masa-masa work from home kemarin-kemarin ya, mungkin ada yang sudah masuk kerja, ya, ada yang masih masuk kerja sebagian work from home, terus masuk kantor lagi, ya, mungkin ada yang sudah separuh-separuh ya. Tapi selama 4 bulan kemarin, kebanyakan kita melakukan yang namanya physical distancing, jaga jarak dengan orang lain, jadi kita tinggal di rumah, nah jadi kita tidak bisa menjaga jarak dengan kulkas. Nah, ada juga tren yang terjadi kemarin ya, jadi kenaikan berat badan mendadak, banyak yang mengeluh menggendut, ya. Terus karena banyak waktu luang, tidak perlu menghabiskan waktu lagi untuk perjalanan, banyak yang nonton drakor, drama Korea, ya. Terus lihatlah gambar-gambar tuh film artis-artis drama Korea tuh ya, yang perutnya tuh yang perempuan tuh langsing-langsing banget ya, bikin mupeng. Yang laki-laki tuh perutnya kotak-kotak gitu ya. Terus kita mulai berpikir, ya, sebut saja namanya Mawar. Nah, si Mawar ini hobi maraton drama Korea,
terus setiap hari dipaparkan dengan body goals istilahnya ya, tapi sambil nonton drakor tuh sambil ngemil. Akhirnya dia tambah naik berat badannya, ya. Semakin lama kok baju semakin nggak muat, ya. Apa namanya? Semakin lama kok kayaknya semakin jauh dari perut rata, ya. Kenapa? Jadi akhirnya dia mulai mencari solusi si Mawar ini ya. Mulai mencari solusi, terus mulai kepoin tuh. Apa sih kok artis-artis drakor itu kok bisa langsing-langsing sih? Mulailah kepoin. Nah, mulai lihat tuh bagaimana pola makannya si artis drakor ini. Ya, wow, pagi cuma breakfastnya apel. Ya, makan siang breakfastnya cuma ubi rebus. Terus makan malamnya cuma minum protein shake, ya susu protein. Aduh, cari lagi deh artis drakor yang lain. Mirip-mirip, paginya makan ubi, siangnya ya karena beraktivitas masih agak berat sedikit, apa namanya dada ayam, terus malamnya cuma makan telur rebus. Nah, si Mawar ini mulai mikir, loh ini kan makanan saya 1 kali makan, mereka untuk 1 hari. Aduh, kayaknya enggak mungkin. Akhirnya si Mawar ini mulai mencari-cari solusi lain, ya ada enggak ya caranya? Aduh nggak sanggup deh pokoknya ngikutin si artis-artis drakor ini, aktor-aktor drakor pola makannya. Belum lagi mereka tuh rajin juga workout, ya. Aduh kayaknya nggak bisa. Akhirnya mulai cari-cari suplemen penurun berat badan, ya. Mulailah buka Instagram, mulai buka Shopee, mulai googling, ya. Ada enggak ya solusi untuk turun berat badan, suplementasi yang pil ajaib yang bisa turun 5 kilogram dalam waktu. Lihat-lihat tuh kayaknya aduh khawatir juga ya. Ada yang bilang kayaknya mereka tuh yoyo gitu. Jadi sudah coba pil penurun berat badan. Terus belum lagi harganya tuh mahal-mahal, terus nggak tahu juga apakah nanti berdampak bagi kesehatan saya, nanti berefek samping. Terus lagi si Mawar ini mengingat-ingat lagi pengalamannya, dulu sudah coba suplemen pil-pil itu ya, rasanya tuh kalau saya minum kopi, karena Mawar ini suka juga minum kopi, terus dia minum pil diet juga tuh jadinya jantungnya berdebar-debar, takut skip. Akhirnya mulailah dia cari solusi, si Mawar ini cari solusi untuk olahraga ya, mulai yang namanya plank, mulai coba yang namanya treadmill, terus ikut juga tren tuh, lagi tren tuh bersepeda ya, naik sepeda 1 jam, coba ya 1 jam pagi gitu ya, sorenya setengah jam gitu. Tapi tahukah Anda, mungkin ada yang sama pengalamannya kayak Mawar, mungkin Anda adalah Mawar sama seperti Mawar, atau kita adalah sama seperti Mawar, atau mungkin pernah melihat orang yang sama seperti itu, ya berusaha menurunkan berat badan, mencari cara-cara yang mulai dari yang cepat, mulai olahraga, karena itu yang katanya sehat gitu ya. Tapi tahukah Anda, ketika Anda berolahraga, mungkin rasanya keringatan nih, kayak di sini, ya, kayak di gambar ini, keringatan. Tapi ternyata yang dibakar itu bukan lemaknya. Sebenarnya yang dibakar itu makanan kita untuk sumber energi. Lemak-lemak yang sudah terlanjur numpuk di badan kita tuh tidak terbakar. Akhirnya merasa kok kayaknya saya udah berusaha nih olahraga, udah keringetan nih, udah mencoba 1 minggu, 2 minggu, tapi kok belum kelihatan ya perut ratanya. Kok belum kelihatan ya, kalau yang laki-laki kok belum kelihatan ya kotak-kotaknya. Bahkan nih kayak si Mawar ini, ya, kok badannya udah mulai turun nih, tapi kok perutnya masih buncit ya, masih banyak lemaknya. Adakah yang pernah punya pengalaman seperti ini? Nah, teman-teman yang datang ke YouTube hari ini, adakah yang punya pengalaman sama seperti Mawar? Kok kayaknya usahanya tuh belum membuahkan begitu banyak hasil? Ya perutnya masih buncit kok, lemaknya masih banyak gitu. Ya karena saya juga punya pengalaman yang sama, kan laki-laki kok sudah berolahraga tapi kok belum kelihatan ya kotak-kotaknya gitu perutnya. Masih aja ada lemak-lemak yang menumpuk ya. Dan akhirnya mau menghibur diri, kayaknya mungkin saya lagi hamil nih ya. Lagian kalau saya hamil, gendut kan tidak apa-apa ya, namanya orang hamil. Normal kalau gendut. Nah,
Akhirnya cek nih. Ternyata just fat ya, isinya bukan anak di dalam perutnya, jadi maju, tapi ternyata isinya memang lemak. Nah, saya mau kasih tunjuk gambarnya. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Seringkali saat seseorang tuh perutnya maju, gitu banyak lemaknya, seringkali kebanyakan orang berpikir, ini yang perlu diluruskan, kebanyakan orang berpikir mungkin lambungnya yang membesar, di dalam lambungnya membesar, atau mungkin ya itu tadi ya baru melahirkan ya, atau lagi hamil. Tapi ternyata mereka berolahraga, tapi ternyata kok kayaknya masih ada lemak-lemak membandel itu ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi sebenarnya teman-teman, inilah gambaran perut kita nih. Saya tandain di sini ada yang merah, itu adalah otot. Yang saat Anda berolahraga tuh ototnya menebal, membesar, ya sebenarnya mengencang, tapi karena ada yang namanya lemak subkutan, seberapa tebal pun yang merah ini atau otot Anda di belakang sini, dia akan selalu ketutupan sama lemak yang menumpuk ini. Nah, hari ini aku akan ngebahas bagaimana caranya supaya lemak-lemak membandel ini tidak menutupi otot kita. Jadi badannya kelihatan lean ya. Jadi lemak itu di tubuh kita itu ada bermacam-macam ya. Ada lemak yang di darah kita itu kolesterol ya. Ada lemak jahat, ada lemak baik. Sebenarnya lemak dibutuhkan oleh tubuh kita tuh dalam kadar tertentu untuk memastikan fungsi-fungsi tubuh kita tuh berjalan dengan baik. Tapi kalau berlebihan, ya dia bisa menumpuk di mana-mana, bisa menumpuk di pembuluh darah. Lemak yang menumpuk juga di tubuh kita itu ada yang di bawah kulit kita, itu namanya lemak subkutan. Terus ada lagi lemak yang di dalam nih, di dalam perut namanya lemak visceral. Lemak visceral ini yang numpuklah membungkus jantung, membungkus ginjal. Sering kita dengar yang zaman sekarang orang sakit kuning bukan karena infeksi virus hepatitis, tapi fatty liver. Karena lemak terlalu menumpuk di organ hatinya, akhirnya mengganggu fungsi livernya. Itu yang namanya visceral fat, lemak yang menumpuk di organ-organ dalam perut kita, ya. Nah, sekarang saya ngebahas tentang bagaimana caranya supaya nih lemak-lemak membandel ini bisa hilang. Nah, kalau ini hilang, kalau Anda bisa menerapkan ini, Anda bisa menghilangkan ini, Anda bisa mendapatkan perut yang lean, ya, yang seperti ini. Kalau Anda mungkin saat ini bisa dicek persen lemak Anda. Kalau Anda mungkin saat ini ada di persen lemak 38-40%. Kira-kira tampilannya seperti ini. Atau mungkin agak gendut-gendut gitu ya, bohai dikit itu 35-37%. Terus Anda tuh mau kayak yang artis drama Korea itu tuh, yang persen lemaknya 17-19%. Bagaimana cara efektifnya? Bagaimana cara mudahnya? Ya, bukan dengan langsung Anda mencari pil dewa tadi, pil diet, atau ternyata bukan dengan olahraga di gym sampai berjam-jam, bukan, ternyata sangat mudah, bisa Anda lakukan di rumah, tidak menyiksa, ya, tidak perlu Anda terlalu diet ketat, ngatur pola makannya, isi makannya, makanannya, tapi Anda cukup mengatur waktu makannya. Ya, jadi mengatur makan itu ya, bukan cuma mengatur apa yang kita makan. Jadi misalnya mengatur makan banyak sayur, banyak serat, itu tentu saja dianjurkan, tapi juga dengan mengatur waktu makannya. Nah, gimana tuh caranya? Dengan cara Body Burn 45 ya. Body Burn 45 ini adalah program yang Anda bisa jalankan selama 45 hari ya. Bukan sebuah program yang mahal, dia terjangkau, bukan sebuah program yang menuntut Anda untuk ke gym berjam-jam, tapi Anda bisa berolahraga ringan di rumah, bukan program yang menuntut Anda untuk membeli makanan-makanan diet yang mahal itu, tidak, karena Anda bisa melakukannya dengan mudah mengikuti lifestyle Anda selama ini.
ya. Tapi Anda bisa mendapatkan body goals, ya, yang seperti Anda bisa lihat di drama-drama Korea. Nah, tentu saja dibutuhkan komitmen ya. Nah, dengan program Body Burn 45 selama 45 hari. Nah, bagaimana caranya supaya Anda bisa turun lingkar pinggang atau perut cukup dalam hitungan menit? Nah, tanpa olahraga, bayangkan bisa turun lingkar pinggang dan perutnya. Saya akan ungkap rahasianya. Makanya tonton video ini sampai selesai. Anda juga bisa komentar di kolom komentar. Anda menyimak video ini dari kota mana saja, dan kalau Anda memang betul-betul tertarik, tulis saya mau turun lingkar pinggang dalam hitungan menit. Bagaimana caranya turun berat badan dalam hitungan hari? Saya sudah punya beberapa klien ya yang bisa turun 2-3 kg dengan cara yang menyenangkan cuma dalam waktu 5 hari sampai 1 minggu. Tentu saja dengan komitmen ya. Bagaimana caranya tetap kenyang, happy, dan berpenghasilan? Nah, biasanya kan kalau mau turun berat badan tuh harus mengeluarkan banyak duit. Nah, ini Anda bisa dapat penghasilan tanpa harus keluar rumah. Kalau ini yang Anda mau, too good to be true, tapi ini bisa dengan Body Burn 45. Nah, ini dia. Yang pertama, saya akan men-sharingkan caranya untuk memberantas lemak-lemak bandel itu dengan sebuah pola makan, pola pengaturan makan yang sudah teruji dan sudah diteliti oleh berbagai dilaporkan dalam berbagai jurnal penelitian. Ya, banyak sekali jurnal penelitian yang meneliti tentang yang namanya jendela makan, jendela puasa atau pola makan intermittent fasting. Saya mengutip satu saja, ini dari The New England Journal of Medicine tentang yang mereview tentang efek dari intermittent fasting untuk kesehatan, untuk penuaan, dan untuk mengendalikan penyakit Anda. Ya. Jadi di sini berdasarkan penelitian ini, yang termasuk salah satunya yang menarik sekali tadi, ternyata intermittent fasting, di mana Anda menjaga pola makan 16 jam puasa dan 8 jam jendela makan, itu bisa membuat tubuh Anda mengeluarkan membakar lemak, ya, membakar lemak-lemak dan mengeluarkan sebuah zat yang namanya keton, dan itu bisa mengimprove berbagai fungsi-fungsi sistem di tubuh Anda. Ya, tentu saja benefit dari intermittent fasting ini, yang pertama ada yang namanya fat loss. Karena begini, setelah Anda makan dan Anda beraktivitas selama 10-12 jam ke depan saat Anda beraktivitas, sumber energi Anda itu didapatkan dari makanan yang masuk ke tubuh Anda. Kalori yang Anda dapat dari nasi yang Anda makan, dari protein yang Anda makan, dari lemak yang Anda makan, dari sayur yang Anda makan. Sumber energinya tuh berasal dari semua makanan itu, ayam lah, mungkin apa ya, batagor. Selama Anda beraktivitas 10-12 jam kemudian, sumber energinya, dan Anda berolahraga ya, sumber energinya diambil dari makanan yang Anda makan tersebut. Tapi setelah itu, sumber energi dari makanan-makanan tersebut sudah hilang dari darah Anda, dari tubuh Anda, sudah tidak ada. Maka di setelah jam tersebut, tubuh Anda akan mencari energi dari cadangan energi Anda. Di mana cadangan energi itu berada dari lemak-lemak itu yang tadi, yang menutupi otot-otot kita. Nah, disitulah proses pembakaran lemak terjadi. Nah, pola intermittent fasting ini ditetapkan supaya kita bisa mengambil energi dari lemak-lemak yang menumpuk di badan kita. Coba Anda bayangkan kalau Anda setiap saat makan, setiap saat ngemil, Anda juga berolahraga, maka cadangan-cadangan energi dalam bentuk lemak itu tidak akan pernah dipangkas dari tubuh Anda. Tubuh Anda akan terus mendapatkan energi, otak Anda bisa bekerja, jantung bisa bekerja, ginjal bisa bekerja dengan mengandalkan energi dari makanan kita. Tapi kalau kita berpuasa, ya, dan sudah hilang cadangan energi dari makanan tersebut di tubuh kita, maka tubuh kita, otak kita, ginjal kita, apalagi namanya fungsi-fungsi tubuh Anda, jantung Anda berdetak, itu mengambil energi dari cadangan energi, yaitu lemak. Dan itu yang menyebabkan yang namanya fat loss. Nah, dan ternyata benefitnya banyak sekali buat kesehatan, bukan cuma fat loss.
Ya, penelitian menunjukkan di berbagai jurnal penelitian menunjukkan ada yang namanya peningkatan fungsi kognitif. Ya, ada yang oke, tunggu sebentar. Agak lagging share slide-nya. Oke. Jadi saya coba ya. Jadi saya sambil ngomong lagi, ternyata bisa meningkatkan fungsi kognitif. Ya. Sebentar. Sorry, ada kendala teknis sedikit. Oke. Nah, itu meningkatkan fungsi kognitif, daya ingat menjadi lebih baik. Terus ternyata bisa menurunkan tekanan darah, ya. Ternyata bisa memperbaiki metabolisme gula darah. Ya, seperti yang Anda lihat di slide, bisa menekan yang namanya inflamasi, peradangan di tubuh Anda, dan bisa memperpanjang usia seseorang, ya. Tentu saja puasa itu ada puasa spiritual yang biasanya diajarkan di agama, ada juga puasa medis, ya. Ini namanya puasa medis, berbeda sedikit, tapi nanti saya mau share kalau misalnya Anda rutin puasa gitu ya, bisa kok sekalian dipadukan. Nah, ini yang namanya jendela makan. Jadi pola pertama, kalau Anda mau dapat perut itu rata, yang lean, yang laki-laki itu nyata kotak-kotaknya, Anda bisa sekali menerapkan yang namanya jendela makan. Dimulai dengan jendela makan yang paling umum, yaitu 16 jam Anda berpuasa dan 8 jam Anda boleh makan. Ya, 16 jam berpuasa itu Anda boleh minum air putih, Anda boleh minum teh hijau, pokoknya apapun yang tidak berkalori, ya. Nah, ini dia saya kasih contoh 16 jam puasa itu seperti apa, ya. Saya mulai dari jendela makan. Anggaplah Anda mau makan 8 jam itu mulai dari jam 1 siang sampai jam 9 malam, karena itu adalah waktu-waktu produktif Anda. Anda butuh makanan, Anda butuh energi dari makanan, maka Anda menerapkan jam 1 sampai jam 9 malam itu adalah waktu jendela makan. Maka di jam 9 malam sampai besok jam 1 siang adalah waktu puasa Anda. Ini persis 16 jam. Ini adalah 24 jam hari Anda. Anda menentukan puasanya di malam karena kan waktunya beristirahat, Anda juga tidur, dan waktu Anda bangun pagi, Anda mau minum pun boleh, yang penting air putih, kopi hitam tanpa gula, tanpa pemanis buatan juga, kayak gula-gula stevia juga tidak boleh, pokoknya yang ada pemanisnya juga tidak boleh. Anda mau teh hijau tanpa gula juga boleh kok di jendela puasa, tapi yang tidak boleh itu apapun yang mengandung kalori, ya. Nah, ini dia. Bagaimana kalau saya tipe orang yang suka sarapan pagi? Maka jendela makannya Anda bisa ubah kok. Misalnya saya tuh jam 10, kayak saya jam 10 pagi tuh harus sudah sarapan jam 9, jam 10 pagi. Maka terakhir kali saya makan itu jam 5 sore, hari sebelumnya. Jadi jam 5 sore sampai 16 jam kemudian, jam 9 pagi esok harinya, saya masuk jendela puasa dan mulai jam 9 sampai jam 5 sore itulah adalah jendela makan saya. Tapi saya menyarankan untuk Anda konsultasi pada coach BB45 Anda. Program ini kalau Anda mengikuti program Body Burn 45, Anda akan dibimbing oleh coach yang telah tersertifikasi. Ya. Nah, ini minuman yang boleh dan tidak boleh. Ya, air putih tambah perasan lemon boleh, sparkling water boleh, cuka apel boleh, apapun itu kopi hitam tawar tanpa gula boleh, apapun yang tidak mengandung kalori itu boleh di jendela puasa, ya. Yang tidak boleh ini, jus buah apapun, kan jus buah sehat, iya sehat, tapi dia mengandung gula dari buah yaitu fruktosa, mengandung kalori, tidak boleh, ya. Air kelapa tidak boleh, segala jenis susu, pokoknya semua yang mengandung kalori tidak boleh selama jendela puasa, ya. Simple ya, yang Anda makan pun di jendela makan Anda pun enak sekali, simple. Tidak terlalu ketat,
tapi tetap disarankan yang tinggi serat. Anda boleh makan karbo tapi low carb. Terus Anda boleh makan banyak serat, banyak protein, ya, tapi akan lebih bagus kalau low carb, disarankan untuk low carb. Terus bagaimana kalau saya masih baru, tidak terbiasa? Anda boleh dari baby steps, ya. Anda bisa dari 12 jam, 12 jam, 12 jam puasa, 12 jam makan, ditingkatkan menjadi 14 jam puasa, 10 jam makan, lalu 16 jam puasa, 8 jam makan. Nah, berikutnya bagaimana dengan olahraganya? Olahraganya simple, yang penting Anda bisa lakukan di rumah. Kapan waktu olahraga terbaik? Tidak ada waktu olahraga terbaik. Begitu ada waktunya, disitulah Anda berolahraga, ya. Yang penting olahraga terbaik adalah olahraga yang dilakukan, ya. Bisa olahraga simple seperti Tabata, T25, ya. Banyak sekali di YouTube Anda bisa dapat linknya. Atau Anda bisa minta kalau Anda mengikuti programnya, Anda akan diberikan oleh coach BB45 Anda. Atau Anda lagi tren olahraga sepeda, tentu saja jendela makan Anda padukan dengan olahraga sepeda, itu hasilnya tuh luar biasa sekali. Terus, satu yang penting, banyak orang pikir dari berolahraga itu adalah fungsi utamanya adalah membakar lemak. Sebenarnya tidak juga, ya, kecuali Anda lakukan saat berpuasa, itu bagus sekali untuk membakar lemak. Saat Anda tidak berpuasa dan Anda berolahraga, itu sebenarnya fungsi utama dari olahraga itu lebih ke untuk meningkatkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan, dan menekan yang namanya hormon kortisol atau hormon stres. Jika hormon stres tinggi, tubuh kita akan lebih mudah menyerap lemak dan menimbun lemak. Tapi ketika kita rajin olahraga, Anda rajin olahraga, hormon endorfinnya naik, tubuh Anda menjadi tidak mudah untuk menumpuk yang namanya lemak, ya. Jadi itu fungsi utamanya lebih ke situ untuk olahraga. Makanya menunjang kesuksesan program Anda. Berikutnya, saya kembali ke slide. Nah, dan yang ketiga, program BB45 itu dianjurkan untuk mengkonsumsi suplementasi yang natural. Dalam program BB45, kita merekomendasikan Anda akan mengkonsumsi 2 jenis suplemen, yaitu Jumpstart dan Tigrin. Ya, ini bukan fungsi utamanya untuk supaya Anda cepat-cepat terbakar lemaknya, itu salah satunya, membantu Anda membakar lemak, tapi ini lebih memudahkan Anda, fungsi utamanya beradaptasi terhadap jendela makan, jendela puasa yang Anda lakukan. Ya, Jumpstart itu bisa membantu Anda untuk menekan nafsu makan, mempercepat pembentukan otot, dan membantu Anda untuk membakar lemak. Sementara Tigrin ini kandungannya sangat natural sekali. Kandungannya itu Tigrin itu mengandung antioksidan yang sangat kuat, yaitu katekin, yang banyak sekali benefitnya bagi kesehatan, buat jantung dan pembuluh darah, buat mencegah yang namanya kanker atau tumor. Dia bagus sekali untuk kesehatan prostat, kesehatan kulit. Tapi dia mengandung Tigrin, itu green tea, katekin, itu kandungannya adalah EGCG. EGCG itu di berbagai jurnal penelitian menunjukkan benefitnya terhadap metabolisme lemak. Jadi ini bisa membantu Anda untuk mengusir lemak-lemak itu lebih cepat, ya, dan dia bisa menekan hormon stres. Nah, Anda akan mendapatkan 2 botol Tigrin dan untuk Anda konsumsi selama 45 hari, dan Anda mendapatkan 3 box Jumpstart untuk Anda konsumsi selama 45 hari. Dan kalau Anda mau melihat hasil-hasilnya, Anda boleh tanyakan kepada orang yang memberikan link video ini. Nah, terakhir, ya, saya akan menunjukkan satu lagi gadget yang menjadi gadget favorit saya 5 tahun belakangan ini, karena ini membantu saya untuk bisa dapat bentuk tubuh yang lebih baik dan bisa membantu Anda untuk bisa dapat lingkar perut, lingkar lengan, lingkar paha yang menurun cuma dalam waktu hitungan menit. Ya, ini dia.
Oke, itu dia tadi galvanic spa ini, galvanic body spa dengan arus galvanik yang recurrent itu akan mendorong kandungan gel di dalam body shaping gel masuk ke dalam kulit Anda dan bekerja langsung ke lemak-lemak subkutan yang tadi ada di gambar pertama tuh, yang bandel itu yang menutupi otot Anda. Dia akan masuk ke situ dan dia akan mengatur kantong-kantong lemak Anda yang sudah besar-besar itu sehingga permukaan kulit Anda tuh jadi tidak rata, jadi ada stretch mark di situ. Dia mengatur menjadi kecil kembali. Dan dia juga membantu untuk mendetoksifikasi, mengeluarkan racun-racun yang racun-racun itu sebenarnya toksin-toksin yang kita dapat dari manapun itu. Dia tuh suka nemplok di lemak dan bisa nempel di situ dan bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Dia melancarkan aliran darah dan mempermudah detoksifikasi. Ya, ini berdasarkan uji klinis, jadi bukan cuma testimonial, tapi uji klinis setelah 8 minggu. 96% subjek menunjukkan perbaikan pada pahanya, kulit pahanya, pada lingkar pahanya. 86% subjek puas dengan hasil yang mereka dapatkan pada perutnya, pada kondisi kulit perutnya dan lingkar perutnya, ya. Dan 86% subjek menunjukkan puas pada hasil pada lengannya, ya. Luar biasa sekali ya. Ini cuma dipakai 5 menit loh, tapi hasilnya luar biasa sekali. Nah, ini hasilnya. Ya, lipatan-lipatan lemak menghilang abrakadabra tanpa olahraga. Ini cuma dalam 6 kali treatment. Stretch mark ya, gurat-gurat bekas kehamilan tuh, bekas badan mungkin waktu hamil menggendut, mengecil terus kerut-kerut, jadi permukaan kulit tidak rata, itu juga menyamar. Bahkan bekas operasi pun, bekas operasi tidak hilang, tapi dia bisa menyamar, dan tentu saja ini bisa meningkatkan kepercayaan diri kita karena hasil yang Anda dapatkan. Nah, saya sudah selesai pada sharing saya hari ini tentang bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan body impian Anda. Ya, jika Anda tertarik ingin memulai programnya, silahkan menghubungi segera orang yang membagikan link video ini supaya Anda bisa memulai program Anda saat ini juga, mendapatkan hasil dalam waktu segera, hitungan menit, hitungan 1 minggu, 2 minggu ke depan, dan tentu saja ini membuat Anda semakin semangat dan Anda akan dibimbing oleh Certified Coach BB45. Dan kalau Anda ingin membagikan ini juga, ya, Anda bisa memanfaatkan program Member Get Member. Anda mendapatkan hasilnya dan ketika Anda merekomendasikan kepada orang lain, Anda juga bisa mendapatkan penghasilan dari Member Get Member. Nah, oke, sekian sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Sampai jumpa di edisi-edisi Weight Loss Talk berikutnya yang pasti lebih menarik lagi. Ya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.